Eh, Sangat senang kita bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Terlebih di pagi hari ini ada kedua calon pengantin ini yang ingin menyerahkan rumah tangganya kepada Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian dimohonkan juga doanya untuk apa yang menjadi kerinduan daripada kedua orang ini. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus kedua pengantin ini, saya mengajak kepada setiap kita tentunya untuk selalu menghadirkan Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita. Hadirkan senantiasa Tuhan Yesus itu dalam rumah tanggamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada ungkapan yang menyatakan seperti ini ya. Nah, setiap orang bisa menikah. Ya. Siapa saja bisa menikah. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menciptakan sebuah kehidupan pernikahan yang sejati. Ya. Semua bisa menikah. Ya. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menciptakan sebuah kehidupan pernikahan yang sejati. Karena itu saya mengingatkan kepada kedua mempelai ini pada waktu kita konseling,
Ya. Pernikahan itu sebuah lambang. Pernikahan itu sebuah dasar di mana yang membentuk keluarga itu adalah Tuhan. Bukan lembaga, bukan gereja, bukan pemerintah, tapi Tuhan yang berinisiatif, yang menjadikannya, yang membentuknya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini meninggalkan yang menjadikannya. Kalau kita sudah berani meninggalkan, maka akan menuju sebuah tanda-tanda rumah tangga yang akan mengalami sebuah kehancuran. Karena itu dikatakan, bisa saja orang menikah. Tapi ingat, hanya Tuhan yang bisa menciptakan sebuah kehidupan pernikahan yang sejati. Ya. Apa makna daripada ungkapan ini? Ungkapan ini mengandung sebuah makna, sebuah kebenaran yang mutlak bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kenapa? Karena pernikahan tanpa Tuhan itu sangat rapuh. Ya. Pernikahanmu tanpa Tuhan itu akan rapuh dan mudah hancur, mudah runtuh. Ya. Ada dua alasan kenapa Tuhan bisa menciptakan pernikahan sejati, ya. Karena Tuhan yang punya rancangan atas pernikahan atau keluargamu. Kasih setia pasangan mudah pudar. Ya. Kenapa bisa pudar? Biasanya akan tergerus, ya, dengan sebuah pergumulan kehidupan. Saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada pengantin begitu ya. Jangan hanya engkau berjanji saja di saat seperti ya hari ini, tetapi janjimu saya minta itu sungguh-sungguh engkau pegang, engkau hidupi sampai kematian. Ya, yang akan memisahkan kalian berdua seperti itu ya. Kalau tidak, kalau Tuhan tidak menjadi sesuatu yang utama yang kau selalu hadirkan dalam kehidupanmu, maka masalah-masalah itu akan menggerus, ya, akan rumah tangga kita. Dan saya percaya kita semua menginginkan pernikahan kita ini langgeng, pernikahan kita ini bahagia, ya. Bahagia itu tidak otomatis. Bahagia itu harus diusahakan, diupayakan bersama-sama, ya. Harus mencari, ya. Harus mencari dan menemukan maksud Tuhan, ya, dari apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan bangun dalam pernikahan. Sebab itu kesadaran untuk menghadirkan Tuhan, ya, dalam rumah tangga kita, itu nantinya akan melahirkan sebuah komitmen. Melahirkan sebuah tindakan-tindakan bagi pasangan suami istri untuk selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah modalnya. Sehingga ketika nanti ada pergumulan, ada persoalan yang terjadi, Bapak Ibu, itu akan menolong, itu yang akan memampukan mengalami sebuah keindahan rumah tangga. Ya. Sekaligus untuk mewujudkan keluarga kita yang siap banting, ya, di tengah-tengah zaman yang seperti ini. Ingat kepada dua orang calon pengantin ini, keluarga itu akan selalu berhadapan dengan tantangan. Ya, si Ferry, si Arpi, ya, bahwa keluarga itu akan selalu berhadapan dengan tantangan, akan menghadapi apa yang namanya pergumulan dalam perjalanan rumah tangga kalian nanti.
Ada banyak rintangan yang bisa menghadang rumah tanggamu. Mungkin komunikasinya, kenapa di konseling juga diajari bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya. Bisa jadi nanti dalam perjalanan waktu, karena ada pergumulan, kita mulai kecewa, ya, kita mulai frustasi. Mungkin karena persoalan ekonomi. Ya. Banyak hal yang bisa menggerus daripada hambatan-hambatan di tengah-tengah perjalanan rumah tangga kita. Sebab itu, ketika engkau menghadirkan Tuhan, membawa Tuhan senantiasa dalam rumah tanggamu, engkau mengerti maksudnya Tuhan, maka engkau akan menjadi keluarga yang tetap akan eksis, ya, di tengah-tengah segala banyak pergumulan. Nah, hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 diceritakan ada perkawinan di Kana. Di desa Kana ini kurang lebih jaraknya dari Nazaret sekitar 10 km. Ya. Dari Terangsari ke tempat ini nggak adalah 10 km ya. Nah, tradisi orang Yahudi kalau mengadakan pesta pernikahan itu biasanya 1 minggu penuh. Ya, kalau mereka menikah itu 1 minggu penuh. Hari pertama pengantin itu diarak di jalan desa supaya banyak yang melihat. Diarak. Harusnya datang sini jangan pakai mobil, naik odong-odong. Ya. Diiringi ini seperti ya. Itu Yahudi begitu. Diarak. Ya, supaya tahu nih si Ferry sama si Apri sudah menikah gitu kan, dengan bawa odong-odong ke sini ya. Kemarin nggak diusulkan naik odong-odong aja ke sini ya. Kemudian pengantin diwajibkan 1 minggu itu memakai baju pengantin. Ya, jadi nggak boleh nih pakai baju pengantin 1 minggu. Kemudian, anggur itu adalah minuman wajib. Ya, kalau ada pesta, orang Yahudi itu anggur harus ada. Bila dalam pesta ada anggur, ya, kalau sampai itu terjadi, Bapak Ibu, mereka sangat menghormati tamu. Itu tradisinya begitu ya. Nah, kalau sampai tidak ada, itu akan menjadi prahara, menjadi aib daripada keluarga ini. Nah, dalam apa yang kita baca tadi, Bapak, apa yang terjadi? Mereka kehabisan, di pernikahan itu kehabisan anggur. Itu masalah, ya. Itu akan menjadi sebuah masalah, akan menjadi suatu problem yang besar, bahkan yang akan bisa jadi membuat malu. Waduh. Itu nikahnya di Ferry sama Apri itu anggurnya habis, jadi omongan seterangsari, sampai ke Buri dengar, sampai kampung dengar, itu kurang, itu lomok-lomoknya seperti itu kira-kira ya. Itu sebuah tradisi kan, jadi omongan di mana-mana. Namanya pernikahan itu nggak sempurna, Bapak. Mau di gedung nggak di gedung, tetap aja ada yang masih kurang seperti itu, dan itu selalu menjadi perbincangannya, ya kan? Apalagi sampai anggur itu habis, ya, akan menjadi bahan gunjingan daripada tamu, para tetangga, ya, bahkan. Dan itu Bapak Ibu dalam kisah di sini dikatakan sampai Yesus, kemudian ibu Yesus mendengar, dia iba, dia kasihan. Kalau ini tidak diselesaikan akan menjadi sebuah masalah dalam pernikahan mereka seperti itu. Nah, akibatnya apa, Bapak Ibu? Ibu Yesus ini menolong. Ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu, saya berharap tidak menjadi sebuah komen, tidak diperbincangkan, tetapi apa yang kita bisa tolong? Apa yang kita bisa bantu seperti itu? Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, oleh Ibu Yesus di sini. Nah, sehingga
Apa saja nanti diperintahkan sama Tuhan Yesus kepada pelayan, lakukan saja. Kira-kira begitu. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi seperti itu. Itu kisah yang terjadi dengan perkawinan di Kana. Ya. Nah, ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita, secara khusus kepada pengantin. Ada 3 kebenaran sebagai pedoman. Ya. Apa itu? Saya berharap supaya kalian berdua di dalam berumah tangga nanti sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Ya. Dalam kehidupan keluargamu setiap hari. Apa saja yang kau hadapi, apa saja yang kau pergumulkan, apa saja yang kau rindu, hadirkan Tuhan, libatkan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan Yesus, contoh di pesta Kana ini, itu akan mendatangkan sebuah kegembiraan. Itu akan mendatangkan sebuah sukacita, ya. Akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan sebuah solusi setiap masalah-masalah yang kita akan jumpai. Kebenaran apa yang saya ingin bagikan kepada kita? Yang pertama, ya, di dalam Yohanes ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, Bapak Ibu, ya. Ingat, hidup berumah tangga itu tidak luput yang namanya masalah. Ya. Nanti kalau di dalam rumah tanggamu ada masalah, biasanya gitu kan, itu biasa masalah begitu ya. Karena setiap rumah tangga pasti tidak luput yang namanya masalah. Ada rumah tangga di sini, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga yang tidak pernah bertengkar? Hah? Ada? Boleh nggak rumah tangga itu bertengkar? Hah? Boleh nggak rumah tangga itu bertengkar? Hah? Kok takut-takut tapi Bapak Ibu selalu bertengkar, tapi ngomong boleh? Hah? Hah? Boleh. Rumah tangga bertengkar tuh boleh. Tapi kalau bertengkar, saya berkata yang profesional. Jangan kampungan. Ya kan? Apa sih persoalannya di situ? Jangan gara-gara hal yang sepele yang ini kemudian kita membawa generasi kita. Dasar keluarganya si mari-mari. Apa urusannya gitu, kira-kira begitu loh. Ya kan? Ya rumahnya kotor, ya sudah harusnya sapu, beres gitu kan. Tapi kadangkala dalam itu terjadi sebuah pertengkaran. Apa sajalah bisa dibawa seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita sudah bertengkar yang tidak profesional, Bapak Ibu, yang ditakutkan nanti akan berbahaya. Ya nanti PDRP. Jadi kalau rumah tangga ada masalah, biasa. Ya. Itu hal yang biasa. Jangan bermimpi di siang bolong bahwa rumah tanggamu akan aman-aman saja, tidak. Apa yang kita bisa lihat dari kisah tadi, Bapak Ibu? Ya, tadi ceritakan kan ketika perkawinan di Kana diundanglah seperti kita hari ini, ya. Di sana terjadi kekurangan anggur. Ibu Yesus nolong, bilang sama anaknya, Yesus itu gimana? Anggurnya habis, tolong dong. Nanti kalau tidak, kasihanlah kepada keluarga ini. Ya. Yesus bilang, saatku belum tiba. Apa yang sudah kerja, saatku belum tiba. Nah, Bapak Ibu, dari kebenaran ini, setiap orang, setiap rumah tangga dalam hidupnya pasti tidak luput dari masalah. Ya. Kekurangan. Dan saya berharap, kalaupun nanti itu terjadi dalam rumah tanggamu, ya, pesan Bapak, pesan firman Tuhan seperti apa yang hari ini kita dengar,
Saya minta jangan kemudian itu dibesar-besarkan, ya. Cobaan yang kita alami, kata firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu kan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan percobaan-percobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya. Jadi please, Ferry, RP, jangan kalian besar-besarkan. Ya. Mari saling mengingatkan, ya. Dan saya percaya dalam prosesnya waktu, masalah-masalah yang kalian mungkin jumpai dalam pernikahanmu itu akan membentuk memproses rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang baik. Ya. Jadi jangan pernah kamu takut dengan masalah-masalah yang akan kamu jumpai di tengah-tengah perjalananmu. Ya. Jadi siapapun kita, mau pendeta, berkeluarga, siapa saja, tidak akan luput dengan masalah. Ya. Tetapi puji Tuhan, kita selalu punya solusi ketika kita ini mengundang Tuhan. Kalau kita selalu menghadirkan Tuhan, pasti ada sebuah solusi, ada cara yang Tuhan mau kerjakan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan itu bahwa ketika kamu mengalami, Tuhan juga sebenarnya yang memberikan solusi. Kalau itu berjumpa dengan keluargamu, ingat di endingnya Tuhan juga akan memberikan solusi. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan mencari yang lain, jangan pergi yang lain. Tapi ingat apa yang menjadi perkataan firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ketika pesta di Kana ini ada kebuntuan, ada masalah, semuanya menjadi clear, semuanya menjadi baik. Ya, jadi itu sebuah pesan kepada kita, khususnya kepada pengantin. Yang kedua, ternyata kehadiran Tuhan itu sanggup menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Apapun masalahmu dalam kehidupan nanti yang kau akan kau jumpai, Tuhan akan memberikan sebuah penyelesaian yang sangat-sangat baik. Percaya deh, seperti itu. Pak Pendeta di sini sudah hampir 23 tahun melayani di tempat ini. Bagaimana susahnya melayani di tempat ini sampai hari ini, Bapak Ibu yang sudah pernah dulu gabung di tempat ini, kita mengalami seperti ini. Ya. Jangan ngomong enak ya Pak Pendeta. Ya kamu nggak pernah rasakan sebelum 23 tahun sebelumnya bagaimana. Bagaimana ibadah seperti itu, kemudian kita di luar sana ada banyak orang yang teriak dan sebagainya. Ya. Kenapa bisa bertahan gereja ini? Kenapa kita umat-umat Tuhan juga tidak bubar di tempat ini? Karena kita selalu menghadirkan Tuhan. Ya. Saya kemarin berkata kepada keluarga, kalau lihat tampang-tampang jemaat di sini tidak meyakinkan, saya bilang begitu. Ya, jangan dong hepeng gereja ini. Saya berkata, tidak akan ada gereja di sini. Jangan dong hepeng kita di sini. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita selalu berseru datang memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan menolong. Ini satu-satu bukti. Ya, kami tidak melakukan apa-apa seperti itu. Ya, tidak ada sesuatu yang kami kerjakan kira-kira itu. Mungkin teriakan kita selama 23 tahun, 25 tahun perjalanan gereja ini. Tuhan memberikan sebuah solusi yang sungguh-sungguh Bapak Ibu sekarang bisa menikmati. Pernikahan daripada kedua orang ini adalah pernikahan yang kedua di tempat ini. Gereja ini baru menikahkan di tempat ini hanya dua orang di tempat ini. Kalau gereja ini menikahkan di luar sudah banyak. Tapi di tempat ini, bahkan di gereja sana hanya dua. Dan semuanya orang-orang terang. Haleluya ya. Dulu keluarganya Pak Sinambela, sekarang keluarganya dengan keluarga Bapak Ibu Sombing. Ya. Kalau dulu saya ke Terangsari, Bapak Ibu bawa motor itu motor bodong, ya kan? Kalau sudah saya naik motor itu, anak-anak kita selama minggu sudah teriak-teriak, Mama, itu Pak Pendeta, gitu kan? Mereka sudah dengar dari suaranya yang ramai begitu. Bapak Ibu, itu sebuah perjalanan waktu begitu ya. Betapa sulitnya, betapa sukarnya dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita selalu menyandarkan kehidupan kita, apa saja Tuhan itu
dengan caranya itu sangat-sangat luar biasa. Hari ini kalau gereja ini seperti ini Bapak Ibu 25 tahun perjalanan gereja ini, itu karena sungguh-sungguh kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah kita dengan sangat-sangat baik seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di situ cerita situ tentang air anggur tadi ya, dari air biasa itu berubah menjadi anggur yang istimewa. Biasanya kan di mana-mana begitu ya. Biasanya yang kita hidangkan pertama kalau pernikahan itu yang paling yang bagus. Nanti yang berikut-berikutnya biasanya yang nomor 2, kira-kira begitu kan? Ini yang pertama sayurnya kental banget, gitu kan, nikmat. Yang kedua sudah mulai kita jor lagi dengan air, gitu kira-kira begitu. Tetapi yang terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Anggur pertama dengan anggur yang kedua yang Tuhan buat, itu tidak ada sebuah perbedaan. Bahkan kualitasnya jauh lebih bagus seperti itu. Ya, ini sebuah kebenaran, sebuah bukti bagi kita orang-orang percaya. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam kehidupanmu? Apa masalahmu, apa persoalanmu? Ketika selalu Tuhan yang menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupanmu, pasti Tuhan akan memberikan sebuah solusi, ya, penyelesaian yang sangat-sangat mungkin di luar masuk akal kita, ya, di luar pikiran kita, logika kita. Zaman bisa berubah. Harga semuanya bisa berubah dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau berasnya beras di Kerawang sama di tempat saya di Jombang Bapak Ibu, ternyata luar biasa berbeda ya harganya. Di sini paling tidak kalau saya beli beras itu 230.000 itu hanya 10 kilo. Artinya harga di sini sekitar 23 per kilo. Di Jombang itu Bapak Ibu harga beras itu 12.000 1 kilo. Ya. 12.000 1 kilo. Itu pun yang sudah paling super. Ya. Artinya Bapak Ibu, kalau harga apapun nanti akan terjadi sebuah perubahan yang luar biasa, Bapak Ibu nggak beli beras. Kalau bensin, pertalite atau apa saja naik, Bapak Ibu akan belas, ya kan? Saya berkata kepada jemaat, saya berkata hal yang sederhana, nggak usahlah memikirkan tentang bagaimana. Yang paling penting hadirkan Tuhan, undang Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Zaman bisa berubah-ubah, presiden bisa berubah-ubah, kondisi ekonomi dan sebagainya bisa berubah-ubah. Tapi kita punya Tuhan yang bisa menolong kita, menyelesaikan setiap hal yang terjadi di kehidupan kita. Ini satu bukti. Air yang biasa-biasa itu menjadi anggur yang baik. Ya, jadi pesan saya, Peri Darby, jangan lupa, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Undang Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu. Keluh kesahmu, bawa di hadapan Tuhan. Ya. Bawa di hadapan Tuhan. Serukan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan seperti begini Bapak Ibu. Dalam kehidupan perjalanan pelayanan kami tempat ini, sepertinya ketika saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan langsung berkata, "Adik, gak usah ngomong. Hambaku tidak, gak usah ngomong. Aku sudah tahu. Gak punya duit kan?" Kira-kira begitu ya. Apa saja sudah berkata, gak usah. Tuhan terlalu mengerti terlalu peduli apa saja yang menjadi sebuah keluh kesah kita. Mari Bapak Ibu kita jadikan iman penciptaan itu kita bawa dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa maksudnya? Ketika Tuhan menjadikan dunia ini dengan segala sesuatunya, Bapak Ibu, dari yang tidak ada itu menjadi ada. Jadikan itu kita bawa, kita terapkan dalam kehidupan kita. Tuhan juga bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada, ya, menjadi ada di tengah-tengah keluarga kita. Sebab itu kita benar apa yang dikatakan oleh Mazmur. Walaupun aku di lembah, di padang gurun, di mana saja, aku tidak pernah takut.
Bapak-Ibu, yang terpenting dalam kehidupan kita, apa itu? Kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Bapak-Ibu, apapun persoalan itu menjadi nyaman. Ya, menjadi baik. Bisa akan beres seperti itu. Yang terakhir, pesan yang terakhir. Ada sukacita yang besar yang dirasakan oleh orang-orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau ingin mengalami seperti apa yang dialami dalam pernikahan di Kana ini, dalam rumah tanggamu, ingat bahwa Tuhan hadirkan dia, undang dia senantiasa di dalam kehidupanmu. Jangan percaya, ya, kadangkala kita begini Bapak Ibu, kadangkala kita ini lebih percaya kepada sesuatu yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Ya kan? Kita lebih percaya kepada sesuatu yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Kata firman Tuhan, percayalah kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, lihatlah Tuhan. Lihat Tuhan, baru lihat kepada persoalan. Jangan lihat persoalan, baru lihat Tuhan. Lihat Tuhan, ya, baru lihat persoalan. Orang yang sering rapuh dalam kehidupan ini, dalam kita berkeluarga, dengan banyaknya masalah, karena selalu masalah itu yang menjadi perhatian kita, bukan Tuhan. Saya sungguh rindu Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini, dan tentunya khususnya kepada pengantin, biarlah saya mengajak untuk sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Jangan takut masalah, jangan takut persoalan, tapi takutlah ketika engkau tidak menghadirkan dia di tengah-tengah kehidupanmu. Maka tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda yang tidak baik akan menimpa akan kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa.